Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jelajah Masjid. Selamat datang kembali di Jelajah Masjid, kanal yang mengajak kita semua menyusuri rumah-rumah Allah yang penuh nilai, sejarah, dan kehidupan umat. Kali ini, kami hadir di kota Batam, tepatnya di perumahan Anggrek Mas, Batam Center, untuk menjelajahi sebuah masjid yang menjadi pusat kegiatan spiritual, pendidikan, dan sosial warga sekitar. Masjid Al-Khoir. Masjid Al-Khoir berdiri dengan megah di tengah pemukiman elit, menyatu harmonis dengan lingkungan sekitarnya. Dengan desain yang anggun dengan tiang terbalut kayu, masjid ini menjadi tempat berkumpul, beribadah, dan membina ukhuwah Islamiyah. Bangunan masjid didominasi warna netral yang menenangkan. Kubah berwarna kuning emas yang memiliki makna sangat penting dalam budaya dan filosofi masyarakat Melayu. Warna kuning emas bukan sekadar pilihan estetika, tetapi syarat dengan makna simbolik yang telah hidup berabad-abad dalam tradisi Melayu, baik dalam aspek kerajaan, adat, maupun spiritualitas. Berada di dalam Masjid Al-Khoir terasa sejuk karena sirkulasi udaranya yang plong tanpa sekat. Lantainya pun bersih lagi suci. Karpet yang tertata rapi dan pencahayaan alami dari jendela-jendela besar membuat jamaah betah berlama-lama. Mimbar kayu yang sederhana menjadi saksi khutbah dan nasihat yang membimbing umat setiap pekannya. Seorang mantan santri cilik Masjid Al-Khoir, Jilan Egabari, saat berbincang dengan jelajah masjid, menuturkan pengalamannya menimba ilmu Al-Quran dari masih kanak-kanak. Saya ke TPQ ini alhamdulillah sudah bermodalkan Al-Fatihah yang diajarkan oleh ayah saya. Nah, di sini tuh banyak pelajaran yang saya dapat. Soalnya di TPQ ini bukan cuma ngaji doang, tapi belajar juga berbagai ilmu agama seperti tajwid, nahwu dan sorof, bahasa Arab, dan juga fikih, sejarah sedikit mungkin. Dan alhamdulillah banyak sekali saya diajarkan oleh guru-guru yang berkualitas seperti almarhum Ustadz Azhari, semoga Allah melindunginya, Ustadz Randy, Ustadz Miftah, Ustadz Gusoiri, Ustadz Mardoni, Ustadz Rahmat, dan Ustadz yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya lagi berada di TPQ Khairul Ummah. Sebelumnya di sini adalah Masjid Al-Khoir yang lama. Nah, dulu saya waktu sebelum ke TPQ, saya tidak punya model apa-apa dalam ilmu agama kecuali Al-Fatihah yang diajarkan oleh ayah. Jadi saya ke TPQ sini sudah bermodalkan Al-Fatihah yang diajarkan oleh ayah. Dulu alhamdulillah di TPQ ini banyak pelajaran yang saya dapat dan mata pelajaran pun bermacam-macam, mulai dari tajwid, ilmu bahasa, fikih, dan lain sebagainya. Terima kasih. Berbekal ilmu yang dipelajarinya di Masjid Al-Khoir itu, Jilan berhasil menamatkan pendidikannya di Pondok Pesantren Terpadu, Darul Quran Mulia, Bogor, Jawa Barat. Dan sekarang, alhamdulillah, putra seorang tokoh pers Profini Kepri itu kini berhasil mendapatkan beasiswa kuliah di Islamic University of Madinah atau Universitas Islam Madinah, Saudi Arabia. Jelas sekali bahwa Masjid Al-Khoir bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat pembinaan umat. Kegiatan mengaji anak-anak, pengajian ibu-ibu, hingga kerja bakti warga menjadi bagian dari denyut kehidupan masjid ini. Di sini, nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian tumbuh subur. Masjid Al-Khoir menjadi bukti bahwa keindahan sebuah masjid tak hanya terletak pada bangunannya, tapi juga pada ruh kebersamaan yang mengisinya. Demikian jelajah Masjid Syaiban kali ini. Sampai jumpa di masjid dan musyolah yang lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mengikuti jejak-jejak rumah Allah di penjuru dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.